Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian malam Kamis yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali bersilaturahim dan kita akan melanjutkan pembacaan pada kitab Subulus Salam. Kita sudah sampai kepada bab tentang dianjurkannya kita untuk berwudu, ma yustahabbu lahu. Yang pertama, kita kemarin sudah membicarakan bahwa dianjurkan berwudu ketika zikir kepada Allah. Kedua, dianjurkan berwudu ketika kita hendak tidur, ya. Kalau tidur kita dianjurkan untuk terlebih dahulu, wudu terlebih dahulu. Ini semua didasarkan kepada hadis-hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan minggu yang lalu. Malam ini kita akan lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian, yustahabul wudu lil junub. Jadi bagi orang yang junub itu dianjurkan untuk berwudu. Ya. Saat kapan? Ini kemarin malam yang ditanyakan oleh Mas Imam. Ida aroda ayyakula aw yashroba aw yu'awidal jima. Jadi kapan dianjurkannya berwudu itu? Ida aroda ayyakula, kalau mau makan. Jadi bagi orang yang junub kalau mau makan dianjurkan untuk wudu dulu. Aw yashriba, syaraba yashrobu, aw yashroba, atau minum. Aw yu'awidal jima, atau mau mengulangi jima. Berarti di sini junub di sini adalah habis berhubungan badan. Jadi kalau Bapak Ibu habis berhubungan badan, mau minum wudu dulu, mau makan wudu dulu, mau melanjutkan jima wudu dulu. Mas Raka ini. Jadi ini dianjurkan ya, bukan wajib. Hal ini li hadis Aisyah, didasarkan kepada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berkata Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ayyakula aw yanama tawaddo. Jadi beliau apabila junub dan mau makan atau mau tidur, wudu terlebih dahulu. Ya. Wa an Ammar bin Yasir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Ammar bin Yasir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junub, memberikan rukhsah kepada orang junub, ida arada ayyakula aw yashruba aw yanama aw ayyatawadda wuduhu lis-shalah. Ya. Ayyatawadda wuduhu lis-shalah. Memberikan rukhsah bagi orang yang junub apabila bermaksud ayyakula, untuk makan atau minum atau tidur, ya, agar terlebih ayyatawadda wuduhu lis-shalah. Jadi wudu seperti sholat. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan apabila kita mau makan, mau minum, mau tidur, kita harus dianjurkan untuk wudu seperti wudu mau melaksanakan sholat. Ya. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Shahahahu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi serta wa Shahahahu, dan Tirmizi mensahihkan terhadap hadis ini.
Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ayyauda falyatawaddo. Apabila salah seorang di antaramu mendatangi pasangannya, ahlahu itu pasangannya, tsumma arada ayyauda, kemudian bermaksud untuk mengulangi hubungan badan itu, falyatawaddo, maka wudu terlebih dahulu. Rawahul jamaah illal Bukhari. Ini diriwayatkan oleh 6 imam hadis kecuali Bukhari. Wa rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa zadu, dan mereka menambahkan fa innahu ansyata lil aud, karena wudu itu bisa menambah gairah untuk mengulangi lagi. Jadi wudhu itu ya memang buat seger. Mungkin masih beberapa menit masih belum bergerak begitu ya, terus wudhu, mungkin nanti bisa nambah bergairah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan beberapa hadis yang dikutip oleh Sayyid Sabiq di sini sebagai penguat argumen beliau yang mengatakan bahwa mengapa Sayyid Sabiq menganjurkan kalau kita mau makan, mau minum, mau tidur, dan juga mau berhubungan intim kembali setelah selesai, harus terlebih dahulu berwudu didasarkan kepada hadis-hadis tadi. Beberapa ahli hadis mengatakan bahwa hadis-hadis yang dikutip oleh Sayyid Sabiq ini termasuk hadis yang sahih. Ini mungkin bisa jadi resep bagi yang masih muda-muda tadi itu, Mas Raka itu. Ya. Nah, karena di sini dikatakan oleh para ahli hadis fa innahu ansyatu lil aud. Jadi wudu itu bisa menambah gairah ya. Ansyatu itu meluaskan lil aud, untuk kembali berhubungan badan. Itu yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Kemudian kapan lagi wudu dianjurkan? Yundabu qoblal ghusli. Yundabu qoblal ghusli, disunatkan sebelum mandi wajib. Itu kita sudah pernah menyampaikan hal itu sebelumnya, bahwa sebelum mandi wajib itu kita diminta untuk wudu terlebih dahulu. Sawaun kana wajiban aw mustahabban. Apakah mandi wajib itu wajib atau mustahab? Maksudnya apa? Wajib itu kita habis, ibu mungkin haid, nifas, kan wajib tuh hukum, ya kan? Tapi juga ada bapak-bapak mau tidak habis berhubungan badan, tapi mau sholat Jum'ah, mau sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Itu kan kita diminta untuk mandi wajib terlebih dahulu. Itu mandi wajib yang mustahab, disunnahkan. Nah, jadi untuk mandi wajib yang wajib ya, atau mandi wajib yang sunnah, yang mustahab, itu dianjurkan wudu terlebih dahulu. Seperti apa wudunya? Seperti kita mau sholat. Jadi tidak langsung gebyur gitu. Sama dengan Bapak Ibu mungkin memandikan jenazah ya. Yang biasa memandikan jenazah kan, mayit itu kan diwuduin dulu kan. Nah, diwuduin dulu baru kemudian dibasuh sebagaimana proses memandikan jenazah. Mulai dari kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, kemudian dibilas pakai sabun, pakai sampo, baru kemudian dimandiin seperti orang yang sehat ya. Dari mana Sayyid Sabiq punya pandangan bahwa wudu kalau mau mandi wajib itu orang menyebut dengan mandi besar gitu kan, ada mandi wajib. Mungkin kalau di sini ada wajiban atau mustahaban, memang lebih enak mungkin mandi besar gitu ya. Mandi besar artinya mandi seluruhnya gitu loh. Maka karena di situ ada wajiban atau mustahaban. Jadi Anda mandi besar yang wajib, mandi besar yang mustahab kan gitu. Jadi sebenarnya ya mandi wajib gitu. Dari mana Sayyid Sabiq berpandangan begitu? Dasarnya apa? Li hadis Aisyah, didasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nah, ini Aisyah itu kan istrinya Nabi. Jadi beliau tahu persis apa yang dilakukan oleh Nabi. Idza igtasala minal janabah, apabila beliau bermaksud untuk mandi janabah, ya. Yabda'u fayagsulu yadaihi summa yufragu biyaminihi ala shimalihi fayagsulu farjahu summa yatawadda wudu'uhu lis-sholati. Jadi beliau ketika mau mandi janabah itu mulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menyiramkan air ke tangan kanan, mengambil air dari tangan kanan, kemudian disiramkan ke tangan kiri, kemudian mencuci farjinya, kemaluannya. Itu kalau mau mandi janabah. Jadi itu proses awal ya. Jadi proses awal itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti ada lagi sebenarnya bab tentang mandi janabah. Ini dikutip oleh Said Sabiq terkait dengan anjuran berwudu sebelum mandi janabah. Tapi karena memang untuk menguatkan argumen beliau, ya diambillah hadis yang menceritakan tentang bagaimana Nabi mandi wajib itu. Jadi ternyata ketika Nabi mau mandi wajib itu dimulai dengan cara mencuci kedua tangannya, kemudian mengambil air ya oleh tangan kanannya, disiramkan ke tangan yang sebelah kiri, kemudian untuk mencuci kemaluan, cebok lah, gitu kan, cebok. Kalau cebok kan rata-rata nggak ada yang pakai tangan kanan kan? Yang kidal juga saya kira kalau cebok pakai tangan kiri. Iya kan? Yang kidal pakai tangan kiri kan? Iya. Jarang yang pakai tangan kanan. Artinya yang orang bekerja pakai tangan kiri, ya kalau cebok tetap tangan kiri gitu. Makan pun pakai tangan kiri kalau yang kidal. Jadi itu beberapa tuntunan yang dikemukakan oleh Said Sabiq yang mengutip hadis summa yatawaddo, kemudian beliau wudu. Jadi mandi wajib itu, mandi besar itu ya, saya sering menyebut dengan mandi wajib sesungguhnya. Nyuci kemaluannya dulu, baru kemudian berwudu seperti wudu mau sholat. Nanti secara detail Bapak dan Ibu sekalian untuk mandi wajib saya kira ada tata caranya seperti apa. Insya Allah dengan belajar ini kan kita akan menyempurnakan bagaimana cara kita bersuci ya. Itu yang keempat. Yang kelima Bapak dan Ibu sekalian, yundabu min aklima masat hunnar, dianjurkan, disunnahkan berwudu ketika makan makanan yang dipanggang, disate, kena apa namanya? Kena api. Ma masat hunnar. Jadi makanan yang dikenain api, mungkin dibakar gitu ya. Dari mana alasan Sayyid Sabiq menyampaikan bahwa kalau makan makanan yang dibakar kayak sate lah, sate apalagi jagung bakar ya, steak misalnya, yang bistik apa namanya ya, sekarang kan bakarnya kan nggak pakai api juga ya kan, pakai apa tuh namanya Bu, lah nggak tahu saya namanya, pokoknya bulat begitu. Ada bakso ya kan, bukan hanya pakai mangkok kayak Pak Kumis ya kan, di situ bakso Pak Kumis gitu, dibakar anak-anak sekarang itu, sosis dan macam-macam itu. Nah, pembakaran dahulu dengan pembakaran sekarang saya kira mengalami perubahan. Pembakaran dulu langsung kena api, tapi kalau kita menyebut pembakaran hari ini saya kira dengan menggunakan media yang modern, langsung ada apa kayak pancinya atau ada wajannya atau apa namanya, itu saya kira termasuk ke dalam kategori ini. Jadi memakan makanan yang dipanggang baik langsung gitu kena apinya, ataupun sebenarnya awalnya ini yang langsung, yang di sini tuh yang langsung sesungguhnya langsung kena api. Kalau ditanya kenapa ya, nah itu saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita mau mendalami, mungkin kita bisa menemukan. Karena ini kan kita mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya.
Li hadisi Ibrahim bin Abdullah bin Qarid qala marartu bi Abi Hurairah wa huwa yatawadda. Aku lewat ke Abi Hurairah dan dia sedang berwudu. Faqala, kemudian Abi Hurairah berkata, atadri mimma tawadda? Tahukah kamu kenapa aku wudu? Dia bilang. Min asawiri akid akal tuha. Ini disebabkan karena aku memakan keju, ya, keju yang aku makan. Ini disebabkan aku makan keju gitu. Li'anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya nggak tahu ya keju apa kena api ya. Keju itu kan susu yang dikentalkan kan, difermentasi, proses api ya mungkin ya. Dipanaskan nggak itu? Sebagai topping. Ya saya nggak tahu kok. Di sini kan diartikan yang namanya asawirok akid itu adalah hiya qat'u min labanil jamid. Jadi dia sepotong dari susu yang jamid, susu yang mengental. Jadi kenapa? Tahukah kamu kenapa aku wudu? Kata Abu Hurairah. Sebelum dijawab, aku berwudu karena makan keju tadi itu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tawaddau mimma masatin nar. Berwudulah engkau dari sesuatu yang kena api. Saya memahami kena api itu ya kayak sate gitu. Kalau keju saya nggak tahu. Tapi di sini diartikan yaitu susu yang ada yang nggak tahu Pak? Bagaimana proses pembuatan keju? Zaman old loh, bukan zaman sekarang. Zaman dulu. Iya, jadi namanya di sini itu susu yang dikentalkan. Ya mungkin bisa begitu karena kalau kita susu kental manis dimasukkan ke dalam kulkas secara terbuka, lama-lama kental juga dia. Ya kan? Jadi semakin dingin ataupun mungkin semakin panas bisa juga seperti itu prosesnya. Tapi kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, apa yang kena api itu kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, secara tradisional kita yang tahu yang kena api itu ya sate yang paling gampang hari ini. Ya, sate yang paling gampang. Monggo. Kalau kan katanya kena api, kalau misalkan kayak sayur lodeh, sayur sop itu juga kan kena api kan? Iya, itu mungkin dia bakar, dipanggang lah. Gitu loh, dipanggang. Semuanya memang kena api. Berarti yang tadi pakai alat tadi nggak masuk kategori pembakaran? Kalau itu masuk ke panggang, masuk. Kalau panggang loh, masuk nggak panggang itu? Kayak gitu masuk dipanggang nggak? Nggak pakai air lah gitu kira-kira. Ya mungkin lebih tepat kita menggunakan kalimat panggang. Ya dipanggang di atas api. Ya nasi bakar mungkin, iya. Ada daun pisang ya, ada daun pisang ya. Monggo lah. Mau paham seperti apa? Kan anjurannya kan wudu kan, ya kan, monggo. Jadi ini nggak wajib loh Pak, jangan dipahami wajib loh. Iya. Tapi kalau Bapak mau, Ibu mau, bagus, gitu kan. Kan tuntunannya kita kan bagaimana kita berupaya memperbanyak wudu kita atau menjaga wudu kita. Tapi ini karena konteksnya tadi Sayyid Sabiq mengatakan yang dipanggang, ya monggo definisi yang dipanggang yang kita punya apa? Ya dibakar mau dipanggang, boleh gitu. Itu kan tadi karena ada metode yang sekarang ada. Lah itu yang di nasi goreng pertanyaannya. Nasi goreng dipanggang apa digoreng? Ya digoreng, kalau digoreng. Nasi goreng kok dipanggang, nasi goreng ya digoreng. Nah, nasi bakar ya dibakar. Nah, masalahnya nasi bakar itu sekarang bukan langsung nasinya yang dibakar kan? Nggak bisa dimakan kalau nasi langsung dibakar lah.
ya kan, dia pakai dibungkus lagi pakai daun, ya kan. Ya kalau misalnya kita memahami dipanggang langsung ke panggangan tanpa ada media yang lain, monggo. Atau juga ingin membuat yang lebih strict bahwa yang dipanggang itu kayak di sate langsung kena apinya, ya monggo, ya kan. Jadi ya kalau Bapak memahami, saya tidak bisa mengklaim yang mana ya Pak ya. Yang jelas teorinya adalah, dalilnya adalah yang dimatangkan langsung kena api kayak gitu, panggang gitu. Jadi bingung akhirnya kan, mau yang seperti apa. Oke, rawahu Ahmad wa Muslim wal arba'ah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, tawaddu mimma masat finnar. Berwudulah engkau dari sesuatu yang masat finnar. Ya, masak itu kan nyentuh langsung sesungguhnya. Ya kan? Masak itu kan menyentuh langsung. Jadi mungkin yang dipanggang itu tadi ya. Sekarang kan panggangan itu nggak langsung ke api. Ada teknologi baru. Gitu loh. Ada teknologi baru. Tapi hasilnya sama. Kalau orang menyampaikan para dokter jangan banyak-banyak makan yang dibakar. Katanya menimbulkan kanker. Ya kita berdoa kepada Allah. Habis makan yang dibakar-bakar berwudu. Ya kan, kemudian Allah lindungi kita dari penyakit, kan bagus juga kan, gitu loh, lindungi kita dari penyakit. Tapi itu bukan dari Nabi loh, itu dari saya, kan? Iya kan, itu dari saya. Kita kan memohon kepada Allah kan. Ya, kalau wudunya ya dari Nabi itu memang harus berwudu. Tapi di balik itu kita seraya memohon kepada Allah, ya dijauhkan dari berbagai penyakit. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasai serta Ibnu Majah. Nah, di sini dikatakan wal amru bil wudu mahmulun alal nadab. Jadi perintah wudu di sini itu artinya adalah sunnah. Tidak mengandung arti wajib. Karena memang di sini kan tawaddu itu kan fi'il amar. Dalam bahasa usul fikih itu fi'il amar itu mengandung arti al aslu fil amri lil wujub. Asal dari fi'il amar mengandung makna wajib. Tapi segera oleh Sayyid Sabiq menyatakan bahwa perintah wudu di sini itu tidak mengandung arti wajib. Karena apa? Karena sudah jelas dalam Al-Qur'an kalau wajibnya wudu itu ketika kita idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Wajibnya itu di situ. Selain itu tidak. Makanya bicaranya adalah nadab di sini. Mustahab, sesuatu hal yang dikatakan dianjurkan atau disunahkan. Li hadisi Amr bin Umayyah, dari Amr bin Umayyah Ad-Dhamri radhiyallahu anhu qol ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya menguatkan tentang dalil yang sunnah tadi. Jadi perintah untuk berwudu tadi tidak mengandung arti wajib tapi mengandung arti sunnah. Yahtaju min katafi syatin fa akala minha fadu'iya ila shalah faqama wa taraha sikin wa shalla wa lam yatawaddo. Nah, di sini hadisnya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong bahu hewan, kok bahu, kataf itu bahu sesungguhnya tadi apa ya, ya pokoknya bahunya gini lah gitu, bahunya dari kambing. Jadi beliau memotong bahu kambing, fa'akala minha, dan kemudian beliau memakannya. Faduya ila sholat, lalu kemudian ada adzan untuk sholat. Faqoma, beliau berdiri, wataraha sikin, meletakkan pisaunya, wasolla walam yatawaddo, lalu beliau sholat dan tidak wudu. Ya kan, itu kan ada dua. Ya, kemarin kita bicara soal daging unta. Daging unta kan perlu wudu, daging kambing tidak wudu. Dalilnya ini bisa kita pakai. Kalau buktinya Nabi habis makan daging kambing kemudian wudu. Karena nggak mungkin motong toh kan? Ngapain? Motong kemudian mungkin makan kan di sini, kemudian beliau sholat. Tidak wudu. Nah, dengan dalil ini maka tuntunan atau anjuran tadi melaksanakan sholat
dipahami bukan sebagai, walaupun dengan fi'il amar. Ya kan, tadi dikatakan di atas tawaddu'u, berwudulah kalian semua. Tapi karena ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi pernah makan daging, itu kan daging bakar kan berarti itu. Kalau di orang Arab itu namanya guling kan, kambing guling. Ya, kambing guling. Dan beliau tidak berwudu, langsung sholat. Muttafaqun alaih, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala Nawawi fihi jawazun qat'ul lahmi bisikin. Ini tambahan dari Nawawi bahwa boleh memotong daging itu dengan pisau. Ya iyalah, mau pakai apa lagi? Ya kan, mau pakai pisau. Mungkin pakai golok atau yang lainnya. Sama-sama benda tajam yang bisa digunakan untuk memotong daging. Jadi ibu-ibu sekalian, ibu dan bapak sekalian, nomor 5 ini penjelasan dari Sayyid Sabiq tentang dianjurkannya, disunnahkannya untuk wudu apabila kita memakan makanan yang kena air atau kena api, yang dipanggang di atas api. Tetapi ini tidak wajib, menunjukkan kepada sunnah. Ya, kalau kita mau memperbanyak amal soleh, itu baik kita tunaikan. Tapi kalau misalnya merasa waduh agak ribet, ya monggo, karena ini sesuatu hal yang memang keabdolan, abdoliyah, aspek abdoliyah, keutamaan. Ya. Saya akan bacakan satu hadis lagi, penjelasan lagi agak panjang pada sekalian. Tajdidul wudu likulli sholat. Nah, ini menarik nih, ya kan. Saya sendiri tidak melakukan. Tajdidul wudu likulli sholat, memperbaharui wudu ketika mau sholat. Jadi walaupun kita masih punya wudu, tapi mau sholat, wudu dulu. Nah, ini di sini maksudnya. Tajdidul wudu likulli sholat. Li hadis Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo inda kulli sholat. Jadi Nabi wudu setiap mau sholat. Ya. Falamakana yaumul fathi, ya. Tetapi pada suatu saat yaumul fathi itu pada saat Fathul Makkah, tawaddo wa masaha ala khufaihi, ya, dia berwudu dan wa masaha ala khufaihi, membasuh kedua sepatunya. Wa shalla salawatu bi wudu'i wahid. Beliau sholat melakukan beberapa sholat dengan satu kali wudu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, biasanya Nabi sholat itu mesti wudu. Setiap mau sholat wudu. Tapi pada saat Fathul Makkah, Nabi tidak, ya. Beliau karena wudu, kemudian beliau mengganti wudu dengan mashul khufain, membasuh dua sepatunya, kemudian beberapa kali melaksanakan sholat beliau. Faqala lahu Umar, kemudian Umar bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'al. Engkau sesungguhnya melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan. Faqala amdan fa'altuhu ya Umar, sengaja aku melakukan itu ya Umar. Ya kan? Jadi mungkin Umar menduga Nabi lupa sholat kok nggak wudhu dulu gitu. Sholat wudhu dulu. Ternyata Rasul mengatakan, aku sengaja wahai Umar. Wa an ibni Umar bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Anas bin Malik, dari Amr bin Amir al-Ansari. Al-Ansari maksudnya adalah dari sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu apa? Sahabat yang menolong Nabi dan umat yang dari Mekah ke Madinah, muhajirin, ya. Jadi disebut dengan kelompok Ansor. Radhiyallahu anhu qala kana Anas bin Malik berkata, bahwasanya Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo inda kulli shalah. Ini menurut Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wudu ketika setiap mau melaksanakan sholat. Qala, kemudian berkata, qultu fa antum kaifa kuntum tasnaun. Lalu kamu bagaimana gitu.
Ini apa namanya? Siapa? Imam Malik ya ditanya, terus kamu gimana? Kunna nusolli sholawat biwuduin wahid malam nahdah. Nah kalau kami ya wudhu sekali aja sholat itu selama kami tidak berhadas. Jadi Malik pada saat itu ya kami biasa aja, kalau tidak hadas ya kami tidak wudhu. Ya kayak kita di sini tuh, kalau tidak hadas ya tidak wudhu. Nanti kalau bapak dan ibu mau wudhu silakan. Ibu-ibu akan bilang, wah ribet pak, ya kan? Ya itu tidak wajib kan bapak dan ibu sekalian. Jadi seorang sahabat pun ya begitu. Ya. Beliau mungkin tidak mampu ya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Atau gimana ya? Saya kira kalau mau ya mau aja kan gitu ya. Tapi ya itu saya kira bagian dari proses pembelajaran sejarah yang kita bisa ambil hari ini Bapak Ibu sekalian. Nabi sebagai contoh yang paling hebat gitu kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang paripurna, ya itulah yang harus kita ikuti. Tapi sahabat ketika itu, baik sahabat besar maupun sahabat kecil juga ada yang juga tidak mengikuti sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi bukan hal yang wajib, ya, hal yang sunnah. Hadis lain yang dikutip oleh Said Sabiq di sini, ini sudah pernah kita baca di pertemuan-pertemuan yang lalu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli sholati biwudu. Wah, ini hebatnya tuh Nabi itu, sekalian. Tahu betul tentang mentalitas kita nih umat. Ya kan? Kalau saja tidak memberatkan untuk umatku, maka aku wajibkan setiap sholat wudu. Itu Nabi itu kayak gitu. Sama dengan hadis yang wa ma'akulli wudu'in bisiwak, ya kan? Kan kita pernah kan wa ma'akulli wudu'in bisiwak. Jadi kalau saya tidak mau memberatkan umatku, aku perintahkan umatku setiap sholat wudu, dan setiap wudu harus pakai siwak. Tapi Nabi alhamdulillah tuh, ya kan, tidak mewajibkan itu. Ya, tidak sama dengan apa sholat malam, ya kan? Buat Nabi sholat malam menjadi wajib. Kalau kita diwajibkan sholat malam, babak belur pak, ya kan? Kita masuk neraka kabeh, ya kan? Orang yang duhur aja yang siang hari susah sholat, ya kan? Apalagi ini sholat malam. Duhur yang 4 rakaat aja susah, ini sholat malam yang 11 rakaat, ya kan? Jadi itulah Nabi itu sangat memperhatikan kita semua. Makanya beragama mengikuti tuntunan Nabi itu saya kira memang sudah selayaknya kita. Beliau adalah fasilitator paling hebat yang bisa memberikan jalan pada kita untuk mendapatkan fasilitas terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melepaskan satu hal pun dalam aktivitas kita tanpa mencantolkan itu dengan Nabi. Dan gak usah sok jagoan gitu mengatakan bahwa iki aku hebat gitu kan, ini aku yang menentukan. Nggak ada, dalam soal agama ya nggak bisa begitu. Semua harus ada cantolannya kepada Nabi. Kalau urusan dunia monggo. Setahu saya zaman dahulu yang namanya bakso itu ya kecil-kecil segini-gini. Nah sekarang baksonya gede-gede tuh pak. Ada yang segini, ada bakso beranak begitu kan. Itu kan nggak protes tuh tukang bakso yang awal-awal dulu kan gitu. Ya Pak Kumis yang dulu juga mungkin buatnya yang kecil-kecil zaman baheula ya kan Pak. Nah sekarang ikut tren gede ya kan. Sebenarnya itu adalah pasar. Karena mangkok kecil harganya sekian, nah yang gede mangkoknya gede. Itu teknik marketing sesungguhnya. Teknik marketing, apalagi yang dalamnya ada baksonya lagi. Ya kan itu, dan rasanya nendang, pedas, itu semua rekayasa produsen, para pengrajin gitu. Dan itu urusan dunia. Tapi kalau urusan agama makanya sangat strict kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawaddaa ala tahrin kutiba lahu asru hasanat. Barang siapa yang wudu dalam keadaan suci maka dicatat 10 kebaikan. Wah, kan gede pahalanya, Pak. Ya kan?
Iya, dalam keadaan suci wudhu 10 kali kebaikan. Jadi Bapak Ibu mau dapatkan 100 kali kebaikan, tinggal 10 kali wudhu kita dalam satu hari. Tapi dalam keadaan suci. Bulan puasa sering sambil minum. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, moga Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Moga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan makanan yang terkena api tadi itu, Nggih. kalau dalam kuliner kan cara masak itu ada dua, Nggih. direbus dan dibakar. Nah direbus itu kemudian berkembang jadi yang direbus itu diambil uap panasnya aja. Jadi makanan tetap bisa matang dengan uap panas itu. Kemudian yang dibakar itu ada berkembang lagi, Pak. Diambil suhunya. Jadi diciptakan alat oven itu. Ya, Oven. itu open. Nah, kemungkinan Ini oven apa open? Jadi oven. Oven. Nah, kemungkinan besar ini yang susu dipanggang memang benar dipanggang, berarti tidak dibakar tapi dipanggang. Jadi susunya itu dalam mangkok kemudian dipanggang, dimasukkan ke dalam oven itu. Kemungkinan besar. Dipanggang ya. Nah, dipanggang aja itu sudah harus, bukan sudah harus, dipanggang aja dianjurkan berwudu. Apalagi langsung kena apinya gitu. Kira-kira pakai logika begitu? Kalau mungkin ya, Kemungkinan besar. Iya. kalau mungkin memahaminya ini kalau zaman dulu kan belum ada oven tadi itu. Sehingga mungkin susu yang kering, ini kan susu kering namanya. Iya. Susu kering dimasukkan dalam wadah, terus dipanasi. Artinya kan mungkin langsung kena api. Iya, iya. Mungkin langsung kena api. Kalau melihat konteksnya ini. Kalau zaman dulu kan belum ada ya seperti sampaikan Pak Udin tadi. Tapi karena tadi susunya dikeringkan supaya bisa dimakan kan harus dicairkan mungkin gitu sehingga Iya. minyak Pak ditaruh atas api, tapi kan pasti ada penghalangnya gitu. Ya katakanlah mungkin panci atau apa yang bisa nahan api, tapi susunya tidak langsung dengan bara api ya. Iya, iya. Monggo lah itu. Itu definisi. Monggo, monggo. Ini sama-sama chef soalnya nih, Pak. Selatan utara master chef. Iya. Monggo, monggo. Kalau ini ada juga master chef juga. Oh iya, chef lagi ini, monggo. Oh, Oh, mandi wajib dan wajib mandi gitu. Iya, iya. Dalam mandi wajib itu kan ada wudhunya. Iya. Terus sebelum itu kan membersihkan kemaluan. Hmm. Otomatis kan panjang tuh. Hmm. Apa hukumnya kalau kita udah kondisi panjang? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau di kamar mandi sendirian kan? Enggak apa-apa, mau sendirian kok. Sendirian di kamar mandi loh. Ya kan nggak kelihatan. Siapa yang diadabin di situ? Terhadap Allah. Oh, nggak pakai baju aja Allah lihat kok. Pakai baju aja Allah tahu. Saya kira enggak itu. Ya kalau memang ada perempuan itu, ya kan? Perempuan kalau mandi itu kan harus pakai kemben. Tapi itu kan zaman dahulu. Iya. Betul. karena kalau dulu itu kan tidak ada kamar mandi yang mewah. Betul, jadi tidak di kali apa di tertutup. sungai pakai itu kan. Saya Bapak Ibu sekalian, tapi ya hebatnya zaman dahulu tuh gini. Jadi kalau di tempat saya mandi itu di sumur. Jadi ada misalnya ini sumur di sini, ya kotak ini, apa namanya bulatan ini. Kami mandi di sini dan di sini. Di sini tempat turun. Itu laki perempuan mandi bareng Pak. Di atas tuh masjid. Jadi saya mungkin setengah dewasa setengah belum gitu. Suka nitenin pagi-pagi habis mau subuhan itu, iki mandi kok digebrus-gebrus gitu. Padahal tuh ademnya Pak, minta ampun Pak. Sekarang masih ada nggak? Sudah nggak ada Pak sekarang. Sudah nggak ada. Jadi mungkin berakhir di tahun 2000-an awal. 2000-an awal. Karena saya masih ingat di sumur di bawah rumah saya itu masih banyak dipakai oleh orang. Ya, Bapak sudah bikin rumah sumur di rumah begitu, tapi di kolam dekat rumah masih dipakai di situ. Lah, mandi itu bareng, Pak. Laki-laki perempuan bareng. Tapi nggak pernah saya dengar ada orang diperkosa di tempat itu. Mereka lihat aurat, Pak. Lihat aurat mereka. Yang laki-laki itu gini, Pak. Jadi tidak begini, di sini perempuan nggak gini.
Tapi dia nggak pakai baju Pak, yang laki-laki itu. Nah yang perempuan pakai jarit di sebelah sana. Jadi kalau ada iseng-iseng tukang tengok, tapi nggak ada, saya kira waktu itu nggak ada orang yang iseng-iseng. Sepengetahuan saya sampai usia saya pindah ke Jogja belum pernah terdengar ada orang yang diperkosa di tempat itu. Padahal mereka gelap-gelapan Pak, jelang subuh bisa dibayangkan. Kan rumah saya kan gini nih, apa namanya, tebing begini gitu. Saya paling bawah dekat dengan air. Dari atas tuh orang mau subuh itu pada turun. Kalau yang seperti yang tadi di yang punya Pak Ustadz tadi itu, kalau sekarang konteksnya kita misalnya ke Sumatera, di Riau gitu ya, itu kan sungainya gede. Itu tadi modelnya gitu di pinggir sungai itu karena dia namanya rawa. Iya. Kalau sumur itu kan airnya nggak bagus karena dia gambut. Itu makanya kalau pagi atau sore itu sepanjang sungai gede itu buat tempat mandi semuanya mencolok sana itu mandinya pakai pakai itu. Mandi pakai gayung langsung dari apa? Ya, dari persis betul. Iya. Lah itu di ruang publik, jadi mereka ditutupi. Tapi kalau di kamar mandi ada ibu, mohon maaf, ada ibu yang di kamar mandi pakai jarit mandi? Nggak ada ya. Sekarang sudah dicantolkan semua. Jadi menurut saya karena kondisinya sudah tertutup, betul-betul tertutup gitu. Jadi tidak apa-apa. Yang namanya mandi, ya kan. Jadi memang harus dibasuh semuanya, harus dicuci semua tubuh kita. Saya belum menemukan hadis karena memang kamar mandi sekarang sudah merupakan bagian dari perubahan zaman ya. Jadi kata kuncinya kalau mandi tertutup gitu aja udah. Jadi mau dibuka seluruhnya mau enggak ya, kita tidak tahu yang di luar. Karena adab itu berkaitan dengan kita dan orang lain. Sudah, Teng? Masih ada Bapak Ibu? Monggo. Nggih. Ya, kalau sedang haid kan nggak mungkin mau berhubungan badan. Hmm? Hmm. Ya, kalau nggak usah dipersulit dengan hadas kecil Bu, niat wudhu aja sudah selesai. Buat wudhu aja. Iya, niat itu di hati, bukan di lafaz. Iya, wudhu aja. Saya mau wudhu gitu aja udah selesai. Iya. Nanti ibu akan melakukan sesuatu bingung, nggak bisa bahasa Arabnya, boleh nggak diganti bahasa Sunda? Ya Tuhan, ya Allah, saya mau wudhu. Ya makanya, iya, jadi lebih praktis menurut saya. Udah Allah dan Rasulnya tahu, ya kan? Kita wudhu, udah. Kalau ini bukan waktu sholat, tapi waktu tidur, ya wudhu katanya mau tidur, mesti kan? Ya kan, bukan waktu sholat, misalnya jam 9 malam mau tidur, ibu wudhu, gimana coba? Ya kan, berarti kan itu wudhu untuk kita mau melaksanakan tidur. Udah gitu aja, semuanya disesuaikan dengan konteksnya aja. Oke. Monggo Pak, monggo tadi mau tanya. Membaca hadisnya kalau di dalam kamar mandi itu dilarang membaca, bersuara, menyanyi, bahkan bacaan-bacaan amal berkaitan dengan Al-Quran, Yeah.
Oke, baik. Jadi pernah kan kita di masjid ini dahulu bahwa kalau sudah di dalam kamar mandi kita memang tidak bersuara, ya, tidak bersuara. Jadi tidak boleh ngobrol, tidak boleh nyanyi-nyanyi. Ya, itu anjuran yang pernah kita baca dia di sini. Ya. Nah, kalau misalnya boleh nggak kita melafalkan niat misalnya? Ya, niat itu melafalkan itu apakah harus keras atau enggak gitu loh Pak. Kalau misalnya Bapak mau niat kemudian mau tetap dilisankan tetapi tidak harus didengar oleh orang lain gitu. Bisa nggak kira-kira? Monggo bisa. Nawaitul wudu'a rabbil hadasil asgori wa qaulillahi ta'ala. Misalnya kan nggak kedengaran oleh orang lain. Saya kira nggak ada masalah. Walaupun sekali lagi substansi niat itu bukan pada lafadznya, tetapi substansi niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Niat itu, tapi dilarang nggak melisankan? Nggak ada yang melarang. Kita menghormati jerih payah para ulama dahulu yang mengajarkan agama. Coba ibu-ibu, bapak-bapak ngajarkan kepada anak kita, ayo niat wudu, ya kan? Ayo niat wudu, niat wudu, gimana bu niatnya? Ya di hati. Bingung tuh anak-anak. Itu proses pembelajaran. Tapi kalau saya nyampaikan ke bapak-bapak di hati, ya kan? Aku cinta dia, itu di hati. Ya kan? Aku cinta dia, seneng banget, cinta sama dia. Itu kan tidak, kecuali mau nembak baru aku cinta kamu, ya kan? Aku seneng kamu, itu nembak langsung. Iya, saya tadi jawab yang ini. Nggih. Iya, monggo silahkan, nggak masalah. Dapat pahala kalau itu. Karena niatnya kalau mau tidur wudu kan gitu. Lah kenapa? Sebenarnya kan junub di sini kan habis berhubungan badan. Ya kan? Junub di sini kan sebenarnya habis berhubungan badan. Tapi bagi perempuan kan junub juga. Sedang haid kan dalam keadaan junub. Ya kan? Lah habis berhubungan badan, wudu kan nggak mandi wajib dulu, ya kan? Wudu berarti kan kita tidur dalam membawa hadas besar kan? Kita wudu, sama ibu-ibu juga dalam keadaan haid membawa hadas besar kan? Berarti kalau dalam keadaan haid mau wudu karena mau tidur, ya nggak apa-apa. Insya Allah itu dapat pahalanya. Tapi jangan pernah punya niat wudu untuk sholat, karena haram sholatnya hukumnya, nggak boleh kan gitu. Jadi tadi untuk bersuara di kamar mandi, saya kira memang sudah jelas, kita sudah pernah ya menjelaskan di sini, ngobrol, tapi memang agak ribet sih, lupa handuk, handuknya, ya kan? Itu apalagi anak-anak sekarang, aduh masya Allah, nyanyi di kamar mandi, itu diingatkan itu sekali ingat, besok nyanyi lagi, karena ya dia jago nyanyinya hanya di kamar mandi. Saya bilang, "Mbok direkam toh nak, masukin YouTube, ngisin kalau kamar mandi gak ada yang lihat, dia merasa paling hebat di kamar mandi, padahal yang di luar dengarnya risih gitu loh, risih, bukan risih soal suaranya, risih kok di kamar mandi nyanyi, udah dikasih tahu nggak boleh gitu loh. Nah, jadi jelas itu ada dalil. Oh, mau Mas? Ini ada hadisnya, saya nggak tahu larangannya kenapa itu. Kenapa Rasul melarang itu? Ya. Tapi yang jelas di kamar mandi itu banyak setan, banyak macam. Gitu. Dan dilarang juga membaca lafaz kalimat thayyibah. Tapi kan saya pernah menyampaikan beberapa pertemuan bahwa yang terlarang di kamar mandi membaca kalimat thayyibah itu pada saat kita sedang buang air.
sedang jongkok di kloset, misalnya cemplung, subhanallah, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mandi wajib kan tadi harus bismillah dulu, sudah lewat tuh, ya kan? Sudah tidak sedang berada di kloset lagi. Ada nggak orang yang sambil buang air sambil mandi gitu? Nggak enak rasanya. Mungkin juga ada yang kesusu, mungkin ada juga, tapi rasanya nggak enak. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa pisah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.